Jika timnas Indonesia berhasil lolos di kualifikasi tahap pertama, maka skuad Garuda akan masuk ke tahap Media Malaysia takut timnas Indonesia bisa menggeser peringkat timnas mereka. Dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, ternyata membuat salah satu media negeri jiran Malaysia, Makan Bola, menyoroti sepak terjang timnas Indonesia, yang mengalami kenaikan di ranking FIFA. Setelah laga menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday lalu, membuat kekhawatiran pada media tersebut. Pasalnya skuad Garuda mulai mendekati posisi ranking tim nasional mereka. Anak asuh Shin Tae-yong, sebelumnya menempati posisi 150 dunia, setelah menjalani laga persahabatan pada bulan September 2023. Skuad Garuda berhasil mengumpulkan tambahan 5,41 poin, sehingga menjadikan total poin untuk timnas Indonesia menjadi 1052,87. Dengan begitu, Jordi Amat dan kolega dipastikan naik ke posisi 146 ranking dunia. Dengan keberhasilan timnas Indonesia naik 4 anak tangga, menjadikan media asal Malaysia agak sedikit panik dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. Berbeda dengan timnas Malaysia, yang juga telah menjalani laga persahabatan sebanyak 2 kali pertandingan pada bulan September ini. Dengan pencapaian yang kurang memuaskan, yaitu meraih hasil 2 kali imbang. Membuat timnas Malaysia tidak mengalami kenaikan ranking sama sekali dan hanya tetap berada di posisi 136 dunia. Rasa tidak ingin tersaingi, media Malaysia pun ketar-ketir dan takut timnas mereka tergeser oleh pencapaian timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh pelatih Shin Tae-yong. Ketakutan media itu tertulis dalam artikel yang mereka unggah pada Minggu tanggal 17 September 2023. Sandy Walsh tidak sabar, tampil bersama timnas Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia. Menjelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain naturalisasi timnas Indonesia, yang memperkuat klub asal Belgia KV Mechelen, Sandy Walsh, sudah tidak sabar lagi untuk bisa kembali berseragam Garuda di dada. Rencananya, laga kualifikasi leg pertama Piala Dunia, melawan Brunei Darussalam, akan digelar di Stadion GBK pada tanggal 12 Oktober. Sedangkan leg keduanya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023, di markas Brunei. Jika timnas Indonesia berhasil lolos di kualifikasi tahap pertama, maka skuad Garuda akan masuk ke tahap kedua dan akan mengisi grup F, di mana sudah ditunggu oleh timnas Irak, Vietnam dan juga Filipina. Keempat negara di grup F tersebut akan memperebutkan 1 tiket untuk menuju putaran kualifikasi Piala Dunia tahap ketiga. Mengetahui kabar itu, Sandy Walsh merasa sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy juga sangat antusias, tampil di hadapan supporter timnas Indonesia di GBK, dengan kapasitas 70.000 penonton, saat melawan Brunei nanti. Dengan komposisi yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, Sandy Walsh merasa cukup yakin bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Sandy juga sangat optimis jika suatu saat nanti skuad Garuda bisa mengukir sejarah, dan tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Asnawi komentari isu tentang Shin Tae-yong, yang belum bisa berikan trofi untuk Indonesia. Banyaknya perdebatan yang beredar, mengapa pelatih Shin Tae-yong tidak bisa membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 1 pun, baik senior ataupun di ajang umur. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil meloloskan 3 timnas Indonesia sekaligus ke ajang Piala Asia. Dengan kabar itu semua, membuat kapten skuad Garuda, Asnawi Mangkualam buka suara. Menurutnya, keberhasilan pelatih Shin Tae-yong bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia itu jauh lebih penting ketimbang mendapatkan trofi Piala AFF. Pasalnya, dalam perhelatan Piala Asia itu, banyak terdapat para pencari bakat dari klub-klub besar Asia.
Jika para pemain timnas Indonesia bisa menampilkan permainan yang bagus, maka tidak menutup kemungkinan, mereka akan dilirik oleh para agensi atau para pencari bakat, dari klub besar Asia yang membutuhkan jasa dari para pemain timnas Indonesia. Sedangkan jika di Piala AFF, memiliki ruang lingkup yang kecil dan hanya sebatas kawasan Asia Tenggara saja. Pendapat dari Asnawi Mangkualam memang ada benarnya juga, selain bisa dilirik oleh agensi atau para pencari bakat, pemain timnas Indonesia bisa lebih berkembang dengan pengalaman bermain di ajang yang jauh lebih berkualitas ketimbang ajang tarkam seperti Piala AFF. Apalagi setiap pagelarannya, Piala AFF selalu penuh dengan drama dan kontroversi, yang merugikan timnas Indonesia. Selalu dukung semua perjuangan timnas Indonesia, di setiap perjuangan mereka. Bravo Indonesia!